Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rino Agustianto dalam melanjutkan materi terkait dengan subtema yang kelima. Pada pekan lalu kita sudah mempelajari subtema yang keempat terkait dengan tindakan, interaksi sosial, dan identitas sosial. Maka dalam kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan materi pada subtema yang kelima dalam mata pelajaran sosiologi di kelas 10 pada kurikulum Merdeka. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran ini, saya ada pertanyaan untuk kalian terkait dengan lembaga sosial. Nah, pertanyaannya, apakah yang Anda ketahui mengenai lembaga sosial? Nah, lembaga sosial yang mungkin Anda ketahui ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini, mungkin kita tidak sadar terkait ada atau tidaknya lembaga sosial yang memang sehari-harinya kita kita cermati baik-baik, kita rasakan maupun kita alami. Nah, lembaga sosial ini nantinya atau di dalamnya itu akan terdiri dari berbagai indikator yang mempengaruhinya. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu indikator-indikator apa saja yang terdapat pada lembaga sosial. Nah, pada pertemuan kali ini ada indikator yang akan kita coba bahas. Yang pertama yaitu proses lembaga sosial. Di sini kita mulai dari norma, yang nantinya norma ini akan menjadi lembaga sosial. Kemudian jenis dan fungsi lembaga sosial. Kemudian tertib sosial dan penyimpangan sosial. Dan yang terakhir adalah heterogenitas sosial atau pelapisan sosial dan diferensiasi sosial. Nah, kita akan mulai dari yang pertama dulu. Apa itu norma sosial? Norma adalah sebuah rancangan yang sifatnya ideal, serta berasal dari perilaku manusia yang memberikan batasan bagi suatu anggota masyarakatnya dengan tujuan agar bisa mencapai tujuan hidup yang lebih sejahtera. Dalam hal ini, norma itu mengatur segala macam aktivitas ataupun kebiasaan yang ada dalam manusia itu sendiri. Nah, nanti norma itu kita bagi menjadi beberapa. Di antaranya ada norma kesopanan, kemudian norma kesusilaan, kemudian norma hukum, maupun norma-norma yang lain, yang mana keseluruhan norma ini mengatur untuk kehidupan manusia dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Sehingga diharapkan manusia nantinya ketika mereka mentaati suatu norma tersebut akan menjadi lebih tertib, lebih mengerti, dan lebih saling menghargai antar sesama manusia, sehingga terjadi kerukunan, terjadi kedamaian, dan tidak adanya, dan mengurangi, bukan tidak ya, mengurangi timbulnya konflik yang ada di masyarakat. Nah, kemudian jenis-jenis norma sosial berdasarkan tingkatan daya ikatnya. Kita bagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, cara atau usage. Yang kedua adalah kebiasaan atau values. Kemudian yang ketiga adalah tata kelakuan atau mores. Dan yang terakhir adalah adat istiadat atau customs. Keempat jenis tingkatan dari norma ini memiliki daya ikat yang dari yang lemah sampai yang sangat kuat. Nah, kita mulai dari yang lemah dulu, yang kita sebut sebagai usage atau cara. Apa itu usage atau cara? Norma sosial jenis ini memiliki daya pengikat yang paling lemah. Kenapa? Karena sanksi yang diberikan kalau kalian melanggar itu hanya berupa cemoohan saja. Atau kalau dalam kehidupan sehari-hari kita sebut sebagai sindiran. Contohnya misalkan, ketika kalian sedang makan, itu nggak boleh berbicara. Nah, biasanya seseorang akan menegur kalian. Tetapi karena sifatnya yang lemah tadi, kebiasaan kalian yang melanggar norma tersebut
kemungkinan akan diulangi kembali. Apabila itu diulangi kembali dan jenis sanksi yang diberikan masih berupa sindiran, maka tahap itu masih berupa usage atau cara. Kemudian kita akan masuk ke dalam tingkatan yang lebih kuat lagi. Yang kita sebut adalah followays atau kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Nah, tadi saya katakan, kalau misalkan kamu sedang makan pada saat makan kamu berbicara, dan itu terjadi berulang-ulang, maka akan menjadi sebuah kebiasaan atau follows. Nah, nanti hukumannya atau sanksinya akan semakin kuat. Contoh lain, misalkan memberi hormat kepada orang yang lebih tua usianya, mendahulukan orang yang sudah lanjut usia ketika sedang antri, dan sebagainya. Nah, biasanya ini tidak hanya cemoohan atau sindiran saja, tapi sanksi sosial itu menganggap bahwa seseorang itu tidak menghargai atau tidak mendahulukan orang yang lebih tua. Sebab orang yang lebih tua dan orang yang lanjut usia itu secara umum memiliki sesuatu yang lebih dari orang yang usianya lebih muda. Sehingga mereka menganggap bahwa kebiasaan yang mereka lakukan itu harus diberikan sanksi sosial agar mereka lebih menghargai orang-orang yang lebih tua. Kemudian selanjutnya adalah tata kelakuan atau mores. Apa itu tata kelakuan atau mores? Norma sosial jenis ini memiliki daya pengikat yang lebih kuat daripada norma jenis kebiasaan atau follows. Karena norma jenis ini merupakan suatu aturan yang telah kita sepakati dalam lingkungan masyarakat dan dijadikan nilai standar bagi orang di lingkungan tersebut. Contoh misalkan kita ketahui kita tidak boleh melakukan hubungan terlarang atau berzina. Nah, biasanya ketika norma sosial ini dilanggar, maka sanksi yang diberikan akan lebih kuat lagi. Misalkan orang tersebut harus diusir dari lingkungan sekitarnya. Nah, ini sudah disepakati bersama-sama oleh lingkungan masyarakat. Misalkan kita ketahui ada orang berzina. Nah, seluruh orang pada lingkungan tersebut bersepakat bahwasanya ketika peraturan ini dilanggar atau norma ini dilanggar, orang tersebut harus pergi dari sini. Nah, sanksi sosial berupa pengusiran tadi atau pengasingan tadi merupakan sanksi yang jauh lebih kuat dari cara atau kebiasaan yang kita sudah bahas tadi sebelumnya. Sehingga norma sosial jenis ini memiliki tingkatan sanksi yang lebih tinggi dari usage atau follows. Terakhir, jenis norma berdasarkan tingkat daya ikatnya adalah custom atau adat istiadat. Norma sosial ini memiliki daya pengikat yang paling tinggi daripada norma sosial lain. Kenapa? Karena memiliki sifat turun-temurun. Jadi peraturan, pedoman ini sudah ada dari orang-orang terdahulu pada kondisi masyarakat tertentu. Contohnya misalkan pada orang Batak menikah dengan marga sesama Batak. Nah, itu sudah terjadi ketika peraturan ini dibuat jauh dari kondisi saat ini yang telah ada. Nah, biasanya orang Batak itu ingin menikah dan selalu ingin menikah dengan orang Batak dengan marga yang sama atau berdasarkan dari suku Batak. Nah, sehingga sanksi ketika melanggar pasti lebih besar dengan cara mereka dikucilkan, tidak dapat bergaul dengan masyarakat Batak pada umumnya. Sehingga
mereka akan mendapatkan sanksi sosial yang cukup besar daripada tata kelakuan full waste atau usage. Bagaimana? Apakah kalian sudah jelas terkait dengan jenis-jenis norma ini? Kalau sudah jelas, kita akan melanjutkan pada pembahasan selanjutnya. Kita tadi telah mengetahui bahwa jenis-jenis norma itu ada banyak, kemudian sanksi yang diberikan berdasarkan daya ikat pada jenis-jenis norma juga kita telah bahas sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana melembagakan norma itu dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini ada gambar misalkan. Dalam golongan tertentu di masyarakat, berpakaian yang sopan itu adalah suatu tindakan yang baik. Misalkan, dia memakai celana, memakai baju dalam kehidupan sehari-hari yang tidak menampilkan auratnya. Nah, itu mereka menganggap bahwa hal tersebut merupakan suatu kegiatan yang baik. Nah, berpakaian sopan tadi itu dilaksanakan bukan di dalam rumah saja, tetapi dalam ruang publik yang kita ketahui masyarakat dapat menilai individu tersebut. Sehingga mereka beranggapan ketika kondisi itu terjadi, itu adalah suatu tindakan yang baik. Tetapi apabila kita temui orang dengan tindakan yang tidak memiliki pakaian, celana, dan muncul di ruang publik, ini merupakan suatu tindakan yang tidak baik dan nantinya akan memberikan dampak atau sanksi sosial maupun hukum pada individu tersebut. Nah, di dalam prosesnya, untuk melembagakan norma itu harus dipatuhi oleh individu dalam suatu masyarakat. Maka harus terdapat sistem pengendalian sosial untuk memastikan bahwa tindakan yang mereka lakukan adalah suatu tindakan yang baik. Karena dengan pengendalian sosial ini kita dapat mengontrol setiap tindakan yang dilakukan individu apabila bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat tersebut. Contoh misalkan lain lagi, misalkan aturan yang dipatuhi oleh individu harus terdapat kontrol yang dilakukan oleh masyarakat maupun lembaga pemerintah. Dalam hal ini masyarakat memberikan sanksi sosial ketika pelanggaran itu dilanggar dan pemerintah menetapkan sanksi pidana terhadap pelanggaran norma yang itu bertentangan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kemudian timbul pertanyaan dan ini bisa menjadi pemikiran kalian dan bisa kalian diskusikan dengan teman ataupun guru-guru kalian terkait bagaimana sih kita menjelaskan secara spesifik proses melembagakan norma seperti norma kesusilaan dan kesopanan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, silakan kalian diskusikan terkait dengan pertanyaan tersebut. Jika sudah, kita akan masuk kepada pembahasan berikutnya. Jenis pengendalian sosial, di mana kita ketahui tadi, kalau norma dilanggar, maka akan memberikan sanksi sosial. Nah, untuk atau agar norma tersebut tidak dilanggar, maka dibutuhkan pengendalian sosial. Nah, di sini jenisnya terbagi menjadi dua, yaitu preventif dan represif. Apa itu preventif? Pengendalian sosial secara preventif ini merupakan pengendalian yang dilakukan ketika kegiatan terhadap perilaku penyimpangan terhadap norma tadi belum terjadi. Ya, apabila penyimpangan itu sudah terjadi, maka pengendalian sosial itu disebut pengendalian represif. Contoh pada pengendalian preventif itu misalkan sekolah memberikan sosialisasi terkait dengan tata tertib sekolah, misalkan tidak boleh terlambat pada jam masuk sekolah. Misalkan jam masuk sekolah itu pukul 6.30. Nah, sebelum kalian melakukan pelanggaran untuk datang terlambat,
pihak sekolah memberikan informasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian tidak terlambat masuk sekolah. Nah, kegiatan sekolah lakukan terhadap kalian termasuk di dalamnya adalah bentuknya sosialisasi, maka sekolah telah melakukan jenis pengendalian sosial berupa preventif. Apabila pengendalian sosial ini disebut represif, contohnya misalkan kan tadi sudah diketahui dan disosialisasikan bahwa tidak boleh datang setelah pukul 6.30. Tetapi setelah dilakukan sosialisasi, tetap saja kita temukan anak-anak yang terlambatnya itu lebih dari 6.30. Nah, ini dilakukan tindakan represif dalam pengendalian sosialnya, yaitu misalkan berupa pemberian sanksi sosial atau pemberian hukuman terhadap kegiatan seseorang atau individu yang melanggar tadi. Jadi, kenapa dilakukan hukuman atau sanksi sosial tadi? Itu diharapkan bahwa individu tersebut tidak melakukan kembali pelanggaran tersebut. Nah, jika dilakukan pelanggaran kembali, maka dilakukan pengendalian lagi. Nah, itu masuk di tahap represif juga. Gitu ya. Jadi pokok pentingnya adalah preventif itu sebelum kejadian, represif setelah kejadian. Kemudian, apabila kita sudah mengetahui apa itu norma, kemudian bagaimana pengendalian terhadap tindakan yang kaitannya dengan pentaatan terhadap norma, nah kita akan lebih luas lagi membahas bagaimana norma-norma tersebut ada di dalam lembaga sosial. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih jenis lembaga sosial yang ada dalam masyarakat. Lembaga sosial yang ada dalam masyarakat itu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada lembaga ekonomi, kedua lembaga agama, ketiga lembaga pendidikan, keempat lembaga politik, dan kelima lembaga keluarga. Lembaga ekonomi itu adalah lembaga yang mengatur seluruh kegiatan perekonomian kita, dari produksi, distribusi, sampai konsumsi. Contohnya misalkan adalah perusahaan, toko, lembaga keuangan, dan hal-hal lain yang kaitannya dengan lembaga ekonomi itu termasuk di dalam jenis-jenis lembaga sosial. Kemudian yang kedua ada lembaga agama. Apa itu lembaga agama? Nah, lembaga agama ini adalah lembaga yang mengatur segala macam kegiatan keagamaan yang terdapat di dalam masyarakat. Nah, seperti kita ketahui di Indonesia itu terdapat berbagai macam lembaga agama. Di antaranya adalah lembaga-lembaga yang diakui pemerintah seperti lembaga agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, ataupun kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu mengatur segala macam tindakan di dalam proses kelembagaan agama. Kemudian yang ketiga adalah lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan ini adalah lembaga yang mengatur kegiatan individu atau masyarakat dalam bidang pendidikan. Contohnya misalkan adalah sekolah, pondok pesantren, lembaga kursus, lembaga pelatihan, dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah lembaga politik. Kalau bicara lembaga politik, maka dia mengatur dalam hal kekuasaan maupun dalam hal pemerintahan. Nah, dalam hal ini contoh dari norma atau lembaga politik yang berkembang di masyarakat yaitu adalah undang-undang terkait dengan undang-undang negara, partai politik, pemilu, dan lain-lain. Nah, hal-hal tersebut itu mengatur kegiatan politik ataupun pemerintahan yang terdapat di suatu negara. Nah, itu disebut sebagai lembaga politik. Kemudian yang terakhir ada lembaga keluarga. Nah, lembaga keluarga adalah lembaga yang pertama kali kita rasakan dan kita bisa terapkan
sistem dalam kehidupan sehari-hari kita. Kenapa? Karena lembaga keluarga merupakan lembaga inti dari pertama kali individu itu melakukan atau mengerti kaitannya dengan norma. Contohnya misalkan di dalam lembaga keluarga adalah undang-undang pernikahan, aturan mengenai warisan, dan lain-lain. Jadi kita ketahui ada 5 jenis lembaga sosial yang kita bicarakan saat ini. Oke, kita lanjut. Di dalam lembaga sosial itu ada fungsi. Nah, fungsi lembaga sosial itu terbagi menjadi 2, yaitu fungsi laten, yang kedua yang pertama adalah fungsi manifest, yang kedua adalah fungsi laten. Apa itu fungsi manifest? Fungsi manifest adalah fungsi yang dikendaki, disadari, dan diakui oleh masyarakat dalam suatu masyarakat. Contohnya misalkan lembaga pendidikan, fungsi lembaga pendidikan itu yang kelihatan apa sih? Yang disadari apa sih? Oh, ternyata pendidikan itu fungsinya mencetak, menyiapkan generasi muda agar terampil dan siap kerja. Dan kalau misalkan di lembaga ekonomi, fungsi manifestnya apa? Fungsi manifest di lembaga ekonomi adalah kegiatan produksinya, distribusinya, maupun konsumsinya. Jadi yang terlihat oleh mata kita bahwa lembaga itu bergerak di bidang tersebut. Nah, itu namanya manifest. Kalau fungsi laten, yaitu fungsi yang sebetulnya ada, cuman tidak kita mampu lihat atau tersembunyi. Yang tidak disadari oleh anggota suatu lembaga, tetapi ada dalam lembaga tersebut. Misalkan, tadi kita sudah bicara terkait dengan lembaga pendidikan, itu ya mencetak dan menyiapkan generasi muda, itu manifestnya. Latennya apa? Yaitu mengurangi fungsi pengawasan orang tua, dikarenakan orang tua telah mempercayakan pendidikan anak-anaknya di sekolah. Sebetulnya fungsi pengawasan ini kan memang dilaksanakan di dalam keluarga. Tetapi fungsi ini bisa dilihat dari pendidikan tadi. Karena pengawasan juga dilakukan di pendidikan. Sebetulnya itu tidak bisa kita lihat. Tapi ada fungsi tersebut. Nah, itu disebut fungsi laten atau fungsi yang tersembunyi tapi ada dalam suatu lembaga sosial. Jadi masing-masing lembaga pasti memiliki fungsi manifest maupun fungsi laten. Nah, sekarang kalian juga bisa mendiskusikan terkait dengan fungsi-fungsi apa saja contohnya dari 5 lembaga sosial yang telah kita pelajari sebelumnya. Ada lembaga sosial politik, keluarga, keagamaan, dan lain-lain. Silahkan berikan contoh fungsi laten dan fungsi manifestnya pada 5 lembaga yang telah kita pelajari tadi sebelumnya. Jika sudah, kita akan melanjutkan ke materi berikutnya. Nah, fungsi umum lembaga sosial selain adanya fungsi manifest dan fungsi laten, yang pertama memiliki fungsi memberi pedoman anggota masyarakat mengenai bagaimana setiap orang atau individu harus memiliki sikap dalam menghadapi masyarakat. Kedua, memiliki fungsi dalam menjaga kebutuhan masyarakat yang saling berhubungan atau memiliki sangkut paut. Ketiga, berfungsi sebagai pemberi arahan kepada masyarakat dalam mengadakan sistem pengendalian sosial seperti sistem pengawasan masyarakat kepada anggotanya. Jadi, selain fungsi manifest dan fungsi laten, ada 3 fungsi yang ketiga-tiganya ini terdapat di seluruh lembaga sosial tadi. Tapi kalau fungsi manifest dan fungsi laten pada masing-masing lembaga sosial itu berbeda. Nah, jadi kita sudah mengetahui apa itu lembaga sosial dan fungsinya. Nah, saat ini kita akan masuk kepada subtema kita, indikator yang ketiga kita yang terkait dengan tertib sosial dan penyimpangan sosial. Nah, tertib sosial itu apa sih? Nah, kalau kalian tahu tertib sosial itu apa, mungkin kalian tidak sadari, tapi kalian mungkin melakukan itu. Maupun penyimpangan sosial juga. Nah, pengertiannya apa? Tertib sosial dapat dipahami sebagai penyesuaian diri individu
masyarakat dengan cara mentaati aturan dan norma. Tertib sosial terjadi karena individu mengubah perilaku mereka agar sesuai dengan aturan norma. Jadi, sebetulnya setiap individu dari kita itu memiliki behavior atau tingkah laku atau kebiasaan yang beda. Dan biasanya kalau kita menuruti kebiasaan kita, nah itu biasanya bertentangan dengan norma yang sudah disepakati oleh masyarakat. Nah, tertib sosial itu mengupayakan bagaimana kegiatan individu kita itu sesuai dengan norma yang ada di dalam masyarakat. Contohnya pada saat pandemi COVID kemarin, itu biasanya kita kan tidak menggunakan masker. Nah, tetapi dengan kondisi yang telah disepakati bahwa kalau tidak menggunakan masker, kalian akan terkena virus COVID-19. Maka norma yang terbentuk adalah kalian wajib menggunakan masker. Suka atau tidak suka, kalian menggunakan masker. Nah, ketika kalian menggunakan masker itu, maka kalian telah melakukan yang disebut sebagai tertib sosial. Kemudian yang kedua ada penyimpangan sosial. Apa sih penyimpangan sosial? Penyimpangan sosial atau perilaku menyimpang merupakan suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan seseorang maupun suatu kelompok yang tidak sesuai dengan norma. Tadi kita telah berbicara bahwa tertib sosial itu harus sesuai norma. Tetapi kalau misalkan tindakan tersebut bertentangan dengan norma, itu kita sebut sebagai penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial itu ada yang memiliki pengaruh positif ataupun negatif. Nah, yang positif seperti apa? Itu merupakan sebuah perilaku menyimpang yang memiliki atau memberikan dampak yang positif. Contohnya misalkan emansipasi wanita, di mana dengan perkembangan zaman seorang wanita dapat memiliki karir sendiri dan tidak perlu mengandalkan orang lain. Itu yang positif. Kalau negatif ya jelas, misalkan kita melakukan perampokan, pencurian, hingga pemerkosaan dan lain-lain yang melanggar norma yang telah disepakati, itu disebut sebagai penyimpangan negatif. Nah, penyimpangan itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu penyimpangan primer maupun penyimpangan sekunder. Apa sih penyimpangan primer? Penyimpangan primer merupakan penyimpangan negatif. Jadi, penyimpangan negatif itu nanti terbagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Di mana primer ini merupakan penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang yang sifatnya sementara. Jadi tidak berulang, tidak terus-menerus dan dilakukan hanya satu kali. Itu adalah contohnya seorang siswa yang telat datang ke sekolah karena ban sepedanya yang tidak sengaja bocor. Ya kan kalau bocor itu kan hari ini bocor, besok tidak mungkin bocor lagi karena sudah ditambal ataupun diganti ban yang baru. Tapi kalau itu berulang maka akan jadi sekunder. Tapi kalau itu dilakukan pertama kali oleh satu individu, maka itu disebut penyimpangan primer. Termasuk dalam hal ini nyontek misalkan. Kalau nyonteknya cuma sekali, dia nyimpang, tapi nyimpangnya disebut primer. Tapi kalau nyonteknya berkali-kali, maka dia akan berubah menjadi penyimpangan sekunder karena sifatnya nyata dan sering dilakukan yang memiliki kemungkinan untuk merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Jadi tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga merugikan orang lain karena dilakukannya secara berulang, gitu ya. Dan dampaknya pasti lebih besar yang sekunder daripada yang primer. Kemudian penyebab penyimpangan sosial itu ada apa aja sih? Nah, faktor-faktornya itu ada 4. Pertama, perubahan nilai dan norma sosial. Kita ketahui tadi sebelumnya pada saat pembelajaran yang pertama itu ada nilai norma sosial yang berkembang dalam masyarakat. Nah, norma yang berkembang dalam masyarakat ini berubah setiap momennya, atau saya katakan norma dan nilai ini bersifat dinamis. Karena pastinya mengikuti dengan perubahan zaman dan peradaban dari manusia. Kalau misalkan sama, berarti kita tidak berkembang. Gitu. Nah, yang pertama perubahan nilai dan norma. Kemudian yang kedua ada proses sosialisasi yang tidak sempurna. Kalau sosialisasi yang tidak sempurna ini biasanya terjadi di dalam keluarga. Kenapa? Karena sosialisasi pertama kali dilakukan itu di lembaga keluarga. Misalkan contohnya begini, ada anak broken home, misalkan bapak ibunya cerai atau berpisah lah. Kemudian anak tersebut tidak mendapatkan kasih sayang
yang harusnya diberikan oleh orang tua dari bapak maupun orang tua yang dari ibu. Sehingga mereka mengambil kasih sayang itu melalui tindakan-tindakan yang sebetulnya tindakan-tindakan itu adalah yang sifatnya negatif gitu. Jadi mereka mencari perhatian dari orang lain dengan cara yang salah karena mereka membutuhkan kasih sayang tidak didapatkan oleh orang tua mereka. Nah, ini disebut sebagai sosialisasi yang tidak sempurna. Nanti berkembang lagi menjadi sub kebudayaan menyimpang. Nah, kalau sub kebudayaan menyimpang ini itu lebih luas lagi dia. Jadi sudah tidak dapat kasih sayang, tapi mereka bergaul dengan orang yang salah atau lingkungan yang salah. Misalkan mereka bergabung dengan anak-anak gangster. Nah, bergabungnya mereka dalam kelompok gangster tadi itu disebabkan dari sub kebudayaan yang menyimpang. Nah, ini penyebab penyimpangan sosial juga. Yang ketiga, ada teori labeling. Teori labeling ini teori yang mencap seseorang, misalkan orang tersebut dikatakan sebagai orang tangan panjang atau pencuri. Nah, kalau kita mencap anak tersebut selalu mencuri, lu mencuri, lu mencuri, nah itu kita bisa menjadi salah satu faktor orang melakukan penyimpangan sosial lagi. Nah, karena orang tersebut diberikan labeling orang yang suka mencuri, akhirnya dia mau mencuri. Kemudian kita memberikan labeling juga kepada, oh itu orang yang bodoh. Nah itu selamanya akan menjadi bodoh, karena labeling itu menjadi suatu cap yang diberikan seseorang kepada orang lain yang sifatnya negatif. Kemudian ada lagi yang keempat, teori diferensial asosiasi atau teori perbedaan kelembagaan. Jadi misalkan kita pergi ke, misalkan dari sekolah A yang kehidupannya benar, lingkungannya benar, tiba-tiba kita pergi ke sekolah B, mendapati teman atau lingkungan sekolah yang tidak benar. Akhirnya apa? Kita menjadi orang yang tidak baik. Nah, ini disebut teori differential association. Oke, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Nah, sekarang kalian bisa menentukan nih jenis-jenis penyimpangan sosial yang timbul dari kondisi sehari-hari. Nah, sekarang kalian menentukan nih apakah jenis-jenis tindakan tindakan yang dilakukan pada pernyataan di bawah ini termasuk penyimpangan jenis primer atau penyimpangan jenis sekunder. Kenapa kalian milih itu? Nah, kalian bisa jelaskan. Nah, itu misalkan ada pelanggaran lalu lintas, ini termasuknya primer atau sekunder. Misalkan kalian milih sekunder. Kenapa kalian milih sekunder? Ada membuang sampah sembarangan, tawuran antar pelajar, balap liar, tindakan diskriminasi atau SARA, penyalahgunaan narkoba, atau melakukan bullying. Nah, dari keseluruhan ini, silakan tentukan apakah dia termasuk penyimpangan primer atau penyimpangan sekunder. Silakan diskusikan dengan gurumu atau teman-temanmu di sekolah. Jika sudah, kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu kelas sosial. Kelas sosial atau golongan sosial yang mempunyai arti relatif lebih banyak dipakai untuk menunjukkan pelapisan sosial berdasarkan kriteria ekonomi. Berdasarkan status ekonomi, kelas sosial terbagi menjadi 3. Ada golongan kaya, golongan menengah, dan golongan miskin. Apa itu? Kalau golongan kaya merupakan kelompok terkecil dalam masyarakat, mereka terdiri dari pengusaha, tuan rumah tanah, dan bangsawan. Sedangkan golongan menengah merupakan golongan yang cukup banyak terdapat di dalam masyarakat, mereka terdiri dari pedagang dan seterusnya. Kemudian golongan miskin merupakan golongan terbanyak dalam masyarakat, mereka kebanyakan dari rakyat biasa. Nah ini ya, ini golongan yang sering kita ketahui di kehidupan sehari-hari. Kemudian dari kita sudah mengetahui ada 3 golongan yang terdapat dalam masyarakat, itu ada golongan kaya, menengah, dan kelas rendah. Maka kita juga harus mengetahui ada pelapisan sosial yang terbentuk di dalam masyarakat. Di sini pelapisan sosial itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah pelapisan sosial yang sifatnya terbuka, kedua adalah pelapisan sosial yang sifatnya tertutup,
dan yang ketiga adalah pelapisan sosial yang sifatnya campuran. Bedanya apa? Kalau pelapisan sosial terbuka, di dalam kita mau menentukan posisi kita ada di atas atau di bawah, itu kita bisa pindah dalam kondisi apapun. Misalkan tadinya kita jadi dari orang miskin, tiba-tiba karena giat belajar, bekerja, dan semangat, tiba-tiba kita bisa jadi kaya. Ini kalian termasuk dalam pelapisan sosial terbuka. Tapi kalau pelapisan sosial tertutup, itu biasanya terbentuk pada sistem kasta atau feodal. Contoh misalkan kalau kita mengenal adanya sistem kasta di agama Hindu itu ada 4 jenis, itu ada Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra. Kalau kita dilahirkan pada satu sistem kasta Ksatria, kita secara lahir sampai kita meninggal nanti, kita tidak mampu pindah ke kasta Brahmana maupun ke kasta lain yang disebut Waisya atau Sudra. Jadi tetap di Ksatria terus begitu. Itu namanya sistem kasta. Kemudian ada pelapisan sosial campuran. Nah, apa sih pelapisan sosial campuran ini? Kalau pelapisan sosial campuran ini adalah pelapisan sosial di mana kita dapat pindah dalam lapisan sosial tertentu, tetapi di dalam lapisan sosial tertentu lainnya kita tidak mampu atau tidak dapat pindah. Nah, itu disebut sebagai pelapisan sosial campuran. Dan ini berkembang dalam kehidupan masyarakat maupun kehidupan sehari-hari yang kita temui sehari-hari. Kemudian ada pertanyaan kembali terkait dengan kasus kemiskinan. Nah, kemiskinan ini ada datanya dari BPS, kemudian ada pertanyaan, silahkan kalian kerjakan, dan silahkan kalian diskusikan juga dengan temanmu ataupun dengan gurumu di sekolah. Jika sudah, kita akan masuk kepada bagian terakhir dari pembahasan kita, terkait dengan diferensiasi sosial. Apa itu diferensiasi? Nah, jadi tadi kita sudah melihat bahwasannya masyarakat itu terbagi menjadi dua, yaitu kita lihatnya secara vertikal, yaitu pelapisan sosial. Yang kedua, kita melihatnya secara horizontal. Nah, sekarang pada pertemuan kali ini, kita melihatnya secara horizontal, yaitu di mana kita memiliki suatu perbedaan, tapi perbedaan ini tidak memiliki kondisi yang tertinggi ataupun kondisi yang terendah. Tadi jelas, kalau orang kaya pasti lebih tinggi daripada orang miskin. Tetapi dalam diferensiasi, kita tidak mengenal kelas itu termasuk kelas tinggi ataupun kelas rendah. Nah, ini bisa kita ambil contoh dari perbedaan-perbedaan seperti ras, etnis suku bangsa, agama, pekerjaan, jenis kelamin, dan lain-lain. Saat ini kita tidak bisa menentukan bahwasannya agama mana yang lebih tinggi dan agama yang mana yang lebih rendah kedudukannya dalam masyarakat. Begitupun dengan suku bangsa. Nggak ada nih misalkan apakah suku Jawa lebih tinggi kedudukannya dari suku yang lain? Apakah suku Jawa lebih tinggi dari suku yang lain? Kita tidak bisa menentukan ini. Kenapa? Karena ini termasuk dalam diferensiasi sosial. Ya. Jadi intinya kita dalam kehidupan masyarakat berbeda, tetapi tidak menunjukkan kelas, apakah dia termasuk kelas tinggi ataupun kelas rendah. Nah, ciri-ciri diferensiasi sosial itu terbagi menjadi 3, yaitu secara fisik, sosial, dan budaya. Apa itu? Kalau ciri fisik itu hubungannya dengan fisik kita seperti warna rambut, postur tubuh, warna mata, dan lain-lain. Kalau sosial, itu kaitannya dengan profesi kita, pekerjaan kita, atau mata pencaharian kita. Kemudian kalau dari budaya, itu seperti pembagian suku-suku yang terdapat di Indonesia. Ada Jawa, Bali, Sunda, Madura, dan lain-lain. Nah, itu ciri-ciri dari diferensiasi sosial. Nah, jenis diferensiasi sosial juga terbagi menjadi 3, yaitu diferensi tingkatan, fungsional, dan adat. Apa itu diferensiasi tingkatan? Yaitu terjadi pada penyaluran barang atau jasa yang dibutuhkan di suatu daerah. Hal ini menyebabkan barang dan jasa yang tersebut memiliki perbedaan harga.
Nah, perbedaan harga tersebut terjadi karena penyaluran melalui berbagai tangan untuk sampai di tujuan. Jadi, dalam tingkatan ini kita mengetahui arus dari pergerakan dari suatu barang tadi dari tangan ke tangan. Kalau diferensiasi fungsional itu dapat dilihat dari suatu lembaga sosial, adanya pembagian kerja yang berbeda-beda yang menyebabkan setiap orang harus melaksanakan kewajiban sesuai dengan fungsinya. Jadi setiap orang itu harus memiliki tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Itu diferensiasi fungsional. Kemudian diferensiasi adat, yaitu merupakan aturan atau norma yang mengikat dari suatu masyarakat. Nah, adanya norma ini bertujuan untuk mengatur ketertiban masyarakat, perbedaan sosial di masyarakat, tapi bukan menjadi sebuah konflik, gitu. Jadi intinya diferensiasi sosial ini berbeda, tapi perbedaan tadi tidak menjadikan suatu alasan terjadinya suatu konflik sosial, sehingga terjadinya justru kerukunan sosial. Kita harus mengetahui perbedaan itu dan kita harus memahami bahwa perbedaan itu harus kita terima di dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, itu saja penjelasan dari saya terkait dengan lembaga sosial yang sudah kita bahas dari 4 subtema tadi atau subindikator tadi. Jika ada pertanyaan, jangan lupa kalian untuk bertanya di kolom komentar dan kalian bisa berdiskusi juga di kolom komentar dan jangan lupa untuk terus melakukan pembelajaran baik itu di sekolah, di rumah ataupun sumber-sumber bacaan lainnya. Itu saja yang saya bisa jelaskan pada pertemuan kali ini. Kita akan bertemu kembali dalam pertemuan berikutnya dan pembahasan yang berbeda. Dari saya terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.